Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, yang mana dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut kita masih diberikan kesempatan oleh Allah merasakan manisnya Islam dan nikmatnya iman. Dan kita bersyukur kepada Allah atas takdir kita ditakdirkan menjadi atau memeluk agama Islam. Itulah nikmat paling tinggi, yaitu Islam. Jamaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini mari kita sama-sama bermuajahah, kita membahas dan kita belajar bersama-sama tentang adab makan dan minum. Masalah makan dan minum ini di masyarakat terlihat remeh atau hal yang sudah nggak perlu belajar, sudah bisa dari kecil. Namun di dalam Islam ini ada babnya tersendiri ternyata, yang mana diatur bagaimana makan, bagaimana minum, yang mana itu mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya segala aspek dalam kehidupan kita ini diatur oleh Islam. Itulah salah satu kelebihan agama Islam. Mana ada di agama lain, dari bangun tidur sampai tidur kembali itu diatur, nggak ada. Bahkan ada kisah cerita Islamnya kisah tukang laundry itu masuk Islam gara-gara mencuci pakaian. Jadi ada anak kos-kosan anak kos-kosan ini ada yang bukan Islam, ada yang Islam. Dua-duanya ngelondri. Terus dilihat pakaiannya keduanya itu. Loh, ini yang bukan Islam kok kotor banget lah istilahnya. Kemudian yang Islam, lah ini pakaian kayak gini kok dibilang kotor. Artinya apa? Sangat bersih tadi itu. Kemudian apa etika sebelum makan? Etika sebelum makan yang pertama, makanan dan minumannya halal, bersih dari kotoran-kotoran haram dan subhat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Al-ayah. Yang artinya apa? Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik yang kami berikan kepada kalian. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 172. Yang dimaksud dengan thayyib atau baik ini adalah secara zat. Adapun yang dikatakan halal itu cara mendapat. Jadi yang katakan halal cara mendapatnya halal. Akan tetapi juga harus thayyib. Thayyib ini enggak basi makannya itu masih layak. Makanannya enggak kotor, kemudian makanannya itu belum basi, artinya thayyib, baik untuk dimakan. Kemudian yang kedua, ia niatkan makanan dan minumannya itu untuk menguatkan ibadahnya kepada Allah Ta'ala, agar ia diberi pahala karena apa yang ia makan dan ia minum. Bapak dan ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu bahwasannya makan ini adalah perkara yang mubah. Mubah. Apabila kita
mubah itu apa? Tidak mendapatkan pahala. Tetapi apabila kita membaca bismillah sebelum makan, itulah yang membedakan antara kita membaca bismillah dan nggak bismillah. Kalau makannya nggak bismillah, mubah. Ya. Tapi kalau bismillah, kemudian kita niatkan untuk memperkuat tubuh kita atau memberikan hak kepada tubuh kita, itu mendapatkan pahala. Kemudian yang ketiga, mencuci kedua tangannya sebelum makan jika keduanya kotor atau tidak dapat memastikan. Nah ini, kalau mau makan berarti sunnahnya kan pakai tangan, Pak ya. Makan pakai tangan. Itu diteliti ada enzim-enzim apa itu? Bisa mempercepat pembusukan atau mempercepat pencernaan istilahnya. Itulah disunahkan memakai tangan. Kemudian adab yang selanjutnya, ia duduk dengan tawaduk, dengan duduk berlutut atau duduk di atas kedua tumitnya atau menegakkan kaki kanannya dan ia duduk di atas kaki kirinya. Seperti duduknya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, aku tidak makan dalam keadaan bersandar, karena aku seorang budak yang makan seperti makannya seorang budak, dan aku duduk seperti duduknya seorang budak. Ada yang tahu Pak, duduk berlutut itu gimana? Berlutut dengan bersila itu sama nggak Pak, Bu? Ya, sama nggak Pak, Bu? Kemudian duduk di atas kedua tumitnya, bisa mungkin seperti itu. Gini ya duduknya, ya tidak. Kemudian duduk, kaki kanannya diangkat, kita duduk di kaki kiri. Ya, mungkin seperti itu. Kemudian selanjutnya menerima makanan yang ada dan tidak mencacatnya. Jika ia tertarik kepadanya, maka ia memakannya. Dan jika ia tidak tertarik kepadanya, maka ia tidak memakannya. Rasulullah SAW bersabda an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ma'aba Rasulullah SAW ta'aman qaddun idza ishtaha akalahu wa in kariha tarakahu. Bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan sama sekali. Kalau beliau suka terhadap makanan tersebut, maka beliau memakannya. Dan apabila beliau tidak menyukainya, maka Rasulullah meninggalkannya tanpa berkomentar yang aneh-aneh. Tidak bilang ini itu, tidak. Tetapi Rasulullah meninggalkan. Kemudian ia makan bersama orang lain, misalnya dengan tamu, istri atau anak atau pembantu. Karena Rasulullah SAW bersabda, ijtami'u ala ta'amikum yubarak lakum fihi. Berkumpullah kalian di makanan kalian, niscaya kalian diberi keberkahan di dalamnya. Ini ada suatu kisah Rasulullah bersama Abu Bakar ketika hijrah dari Madinah ke Mekah, Pak ya. Mekah Madinah. Di tengah perjalanan Rasulullah itu merasa lapar dan haus. Kemudian keduanya itu pun ada sebuah kemah kecil milik Ummu Ma'bad. Nah, bertamulah ke kemah itu untuk meminta makan dan minum. Kata Ummu Ma'bad apa? Kata Rasulullah bertanya, ya wahai Ummu Ma'bad, apakah engkau punya kambing atau kau punya suatu makanan? Ummu Ma'bad bilang, saya nggak memiliki apa-apa kecuali kambing. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah aku boleh memerahnya? Ya. Kemudian Ummu Ma'bad berkata, sekiranya engkau ingin memerahnya, maka perahlah. Kemudian Rasulullah mendatangi kambing betina tersebut yang kurus, kemudian dipegang Rasulullah berdoa. Kemudian Rasulullah itu meminta wadah kepada Ummu Ma'bad. Ternyata keluar kambingnya. Itu adalah susunya, kambingnya.
susunya. Susunya keluar. Sehingga umum makbat ini pun terheranlah, kambing kurus kok ada susunya sampai penuh. Itulah contoh dari keberkahan. Kan pernah kita makan, kalau makan sendiri kayaknya nggak nikmat, tapi kalau makan rame-rame bareng keluarga, bareng temen, walaupun lauhnya sambel sama ayam goreng enak ya. Iya, kalau makan sendiri pakai sambal ikan asin kurang nikmat, tapi kalau makannya bareng-bareng pakai ayam bakar dikecapin enak. Lah iya, itu adalah secara umum. Kemudian adab kita kalau sedang makan, Pak. Ini nanti di situ ada apa namanya? Sebenarnya pelajaran-pelajaran dari orang tua itu, orang-orang tua dulu itu sebenarnya itu apa ya, sebagian itu ada ajaran Islam, tetapi mereka apa ya, cara menasehatinya itu mengibaratkan cara apa, misal makan jangan kecap ya kan, makan jangan kecap, makan jangan depan pintu, kemudian banyak pokoknya Pak, yang pada dasarnya itu adalah nasihat baik. Akan tetapi orang tua dulu mungkin caranya ya ditakut-takutin, makanya dihabisin, ayamnya mati. Wah itu kan kalau anak kecil digituin takut. Di antara etika atau adab ketika sedang makan, pertama memulai makanan dengan mengucapkan bismillah ya kan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismaillah ta'ala, fa in nasiya an yadhkura ismaillah fi awalihi falyakul bismillahi awaluhu wa akhiruhu." Jika salah seorang dari kalian makan, maka sebutlah nama Allah Ta'ala. Jika ia lupa tidak menyebut nama Allah, maka hendaklah ia menyebut nama Allah Ta'ala pada awalnya, dan hendaknya ia berkata dengan nama Allah sejak awal hingga akhir. Diriwayatkan dari Abu Dawud. Nah itu Pak, jadi kalau makan kok qadarullah lupa awalnya nggak baca bismillah, di pertengahan atau akhir kita membaca bismillahi awali wal akhiri. Jadi yang awalnya kalau makan nggak pakai bismillah kan dibantunya setan Pak ya. Jadi makannya banyak nggak kenyang-kenyang. Itu di sampingnya tuh bantu nih Pak setan ya Pak. Tetapi kalau kita udah mengatakan bismillahi wal akhiri, cep, setannya melongo langsung. Waduh, mantep mangan. Artinya setelah kita berdoa seperti itu, setan nggak bisa bantuin. Yang awalnya kita lupa bismillah, ikut makan, kita berdoa itu, maka dia nggak makan. Ngenteni apa namanya? Nungguin jatuh nasinya. Makanya kalau nasi jatuh itu selagi itu nggak berbahaya, nggak jatuh ke lendut, pas makan di sawah jatuh di lendut, sekiranya nggak, atau kita makan di rumah di lantai, diambil ya. Jangan sepelekan satu butir nasi Pak Bu, satu butir nasi itu wah, yang bapaknya petani, mbahnya petani paham lah. Satu butir nasi itu melibatkan banyak orang untuk memproduksi atau menghasilkan sebuah nasi, nyangkulnya, nanemnya, lautnya, gampingin, wah pokoknya sampai jadi sehingga satu nasi. Kemudian mengakhiri makan dengan memuji Allah Ta'ala, karena Rasulullah SAW bersabda, "Man akala ta'aman wa qala alhamdulillah allazi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin wala quwwah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa makan makanan dan berkata, segala puji bagi Allah yang memberi makanan ini kepadaku dan memberikannya kepadaku tanpa ada daya dan upaya dariku, maka dosa-dosa masa lalu diampuni. Itu gara-gara makan Pak. Pas habis makan berdoa. Itu kata Nabi di apa? Hadisnya sahih Pak, muttafaqun alaih. Dari apa? Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Kuat. Kalau kita udah makan mengatakan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin wala quwwah. Jadi Pak, kalau kita makan atau minum,
kalau kita hanya mencari kenyang dan menghilangkan haus, itu kurang tepat, Pak. Ya, kurang tepat. Akan tetapi kita berkeyakinan bahwasannya yang mengenyangkan itu Allah dengan lantaran makan, ya kan gitu. Kalau kita meyakini bahwasanya yang mengenyangkan kita adalah nasi, itu jadi syirik, Pak, ya. Iya kan? Jadi syirik. Artinya kita meyakini dengan yang membuat kenyang itu Allah, yang buat hilangnya haus itu Allah, kan gitu. Dengan lantaran apa? Makan dan minum. Kemudian ia makan dengan 3 jari tangan kanannya, mengecilkan suapan, mengunyah makanan dengan baik, makan dari makanan yang dekat dengannya di pinggir dan tidak makan dari tengah piring. Karena Rasulullah SAW bersabda kepada menasihati kepada Umar bin Salamah, hai anak muda, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari makanan yang dekat denganmu. Muttafaqun alaih. Ini adalah adab ketika kita sedang makan, entah itu sendirian atau rame-rame. Kadang-kadang pernah nemuin, Pak, orang makan tuh nggak pakai adab, makan di nampan bareng-bareng, pakai ayam, tulangnya dibuang gitu, Pak, tulangnya dibuang di tengah-tengah gitu. Wah, itu sering itu kayak gitu. Itu udah tak mau makan lagi sama orang itu, ya. Artinya pentingnya kita memakai adab ketika makan. Itu tadi dengan jari tangan kanannya. Tapi kalau pakai kuah soto ya pakai sendok lah, masa pakai tangan diseruput. Aduh. Tapi bayangin, Pak, pernah loh, Pak, kayak gitu, Pak. Jadi makan bareng-bareng pakai nampan, qadarullah kok sayurnya opor ayam, ya kan? Namanya rame-rame, bareng-bareng. Bayangin, Pak, nasi di tengah disiram kuah, ubek-ubekan. Ya namanya udah namanya udah lapar, Pak, ya. Tetap habis. Nah, nanti penghabisannya itu diseruput, Pak, nampannya diangkat, itu kuahnya diseruput, Pak. Kejadian itu, ya paham lah, pokoknya gitulah pokoknya. Kalau sampai ada yang dia baru masuk pondok, lihat kayak gitu gak jadi makan, Pak. Mending dia keluar beli. Wah, tapi udah lama kebiasaan, udah biasa, artinya itu. Kemudian Rasulullah juga bersabda, al-barakatu tanzilu wasata ta'am fakulu min hafataihi wala ta'kulu min wasatihi. Keberkahan itu turun di tengah makanan, maka oleh karena itu makanlah dari pinggir-pinggirnya dan jangan makan dari tengahnya. Muttafaqun alaih. Nah, jadi tengahnya itu keberkahan. Kemudian mengunyah makanan dengan baik, menjilat piring makanannya sebelum mengalapnya dengan kain atau mencucinya dengan air. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah asabi'ahu hatta yal'aqaha." Jika salah seorang dari kalian makan makanan, maka ia jangan membersihkan jari-jarinya sebelum ia menjilatnya. Wah, ini saya pernah dapat, Pak, sebuah ceramah sunnahnya, Pak. Sunnahnya itu, Pak. Nanti kalau salah dibenerin tadi nanti. Jadi sunnah menjilat makanan, menjilat nasi, menjilat jari ini, Pak. Kalau yang udah suami istri itu yang jilat pokoknya ganti-gantian lah gitu. Suami jilat tangan istri jilat tangan, gitu sunnahnya. Tapi ya belum pernah, Pak, kan gitu loh. Ilmunya aja yang tahu. Tapi kalau ini di masyarakat umum yang misal gini, ada gotong royong atau kita ada hajatan, artinya ini tuh belum menjadi suatu hal yang lazim di tengah masyarakat. Masih ya kita sendirilah lihat, misal di tengah-tengah lagi bareng-bareng makan,
kemudian ini menjilat makanan dianggap apa? Jorok. Padahal ini sunnah, kan gitu. Kemudian jika ada makanannya yang jatuh, ia mengambil dan memakannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza saqatat luqmatu ahadikum falyakhudha falyumit anha al-adza wal yakulha wala yada'ha lisyaiton." Jika sesuap makanan kalian jatuh, hendaklah ia mengambilnya, membuang kotoran daripadanya, kemudian memakannya sesuap makanan tersebut, serta tidak membiarkannya dimakan syaiton. Ya tadi Pak, kalau makanan kita jatuh nggak kita ambil, diambil setan Pak. Ya, walaupun sebutir, kita nggak tahu sebutir itu mungkin keberkahannya, gitu kan? Mungkin yang berkah satu itu. Nah itu artinya diambil kalau makanan kita jatuh. Nanti di situ timbul sifat sombong juga Pak, sombong. Kemudian tidak meniup makanan yang masih panas, memakannya ketika telah dingin, tidak bernafas di air ketika minum, dan bernafas di luar hingga 3 kali. Karena hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bernafas di luar tempat minum hingga 3 kali. Muttafaqun alaih. Nah ini Pak, nggak boleh kita meniup makanan panas. Biasanya gini Pak, sering lihat itu ibu-ibu lagi nyuapin anaknya, kan lagi panas tuh, mongah-mongah, diajak jalan sambil nyuapin itu ditiupin. Nah itu sering lihat lah, kan gitu. Jadi nggak boleh meniup makanan yang masih panas. Bahkan disunahkan untuk memakan ketika dingin. Kemudian nggak boleh bernafas di gelas. Ya, kalau minum nggak boleh napas di gelas. Lagi minum ambekan. Ya. Kemudian menghindari kenyang yang berlebihan, karena Rasulullah SAW bersabda, "Ma mala adamiyun wi'aan syarran min batnihi hasbu ibni adam luqaimatun yuqimna sulbahu fa illam yaf'al fa thuluthun ta'amun wa thuluthu syarabun wa thuluthun linnafas." Anak Adam tidak mengisi tempat yang lebih buruk daripada perutnya. Anak Adam itu sudah cukup dengan beberapa suap yang menguatkan tulang punggungnya. Jika ia tidak mau, maka dengan sepertiga makanan, dan dengan sepertiga minuman, dan sepertiga yang lain untuk bernapas. Diriwayatkan dari Ibnu Majah. Ternyata Pak, makan nggak boleh berlebihan. Kan ada makanlah setelah lapar, berhentilah sebelum kenyang. Wah, tapi ini kadang khilaf Pak, kan? Kalau makanannya nggak cocok, baru. Kalau makanannya cocok, wah itu nggak boleh berlebihan. Kemudian memberikan makanan atau minuman kepada orang yang paling tua, kemudian memutarnya kepada orang yang berada di sebelah kanannya dan seterusnya, dan ia menjadi orang yang terakhir kali mendapatkan jatah minuman. Rasulullah SAW bersabda, mulailah dengan orang yang lebih tua, mulailah dengan orang yang lebih tua. Maksudnya mulailah dengan orang-orang yang lebih tua. Abbas untuk memberi makanan kepada orang-orang tua di sebelah kiri beliau, sebab Ibnu Abbas berada di sebelah kanan beliau, sedang orang-orang tua berada di sebelah kiri beliau. Jadi kayak misal lagi yasinan atau lagi ada acara, itu kita ngasih ke yang lebih tua, muter lah Pak ya. Kemudian kayak mau mulai makan, misal suguhan tamu misal, itu disunahkan pemilik atau tuan rumahnya, sohibul hajah itu makannya nanti terakhiran, ya. Itu sunnah ternyata sunnah. Dalilnya
Rasulullah SAW bersabda, "Saqil qaumi akhiruhum." Pemberi minuman ialah orang yang paling akhir meminum. Jadi tuan rumah yang ngasih makan yang paling akhir juga makannya. Jangan malah takut kehabisan terus duwi sih digoreng akeh. Tapi kalau nyisain ya nggak apa-apa lah ya, disisain dikit set nanti biar nggak kehabisan. Kemudian ia tidak memulai makan atau minum sedang di ruang pertemuannya terdapat orang yang lebih berhak memulainya karena usia atau karena kelebihan kedudukannya, karena hal tersebut melanggar etika dan menyebabkan pelakunya dicap rakus. Salah seorang penyair berkata, "Jika tangan-tangan dijulurkan kepada perbekalan, maka aku tidak buru-buru mendahului mereka, sebab orang yang paling rakus adalah orang yang paling buru-buru terhadap makanan." Jadi memang Pak, kalau waktu itu tadi mendahulukan yang tua atau kepala kaum lah, misal kalau di kampung ya, Pak kaume kan disi, monggo Pak, disi Pak gitu biasanya. Itu memang seperti itu. Kemudian tidak memaksa teman atau tamunya dengan berkata kepadanya, "Silakan makan," namun ia harus makan dengan santun sesuai dengan kebutuhan tanpa merasa malu. Nah ini Pak yang penting Pak juga ini, tidak melihat teman-temannya ketika sedang makan dan tidak melirik mereka karena itu bisa membuat malu kepadanya. Ia harus menahan pandangannya terhadap makanan yang ada di sekitarnya dan tidak mencuri-curi pandangan terhadap mereka karena hal tersebut menyakiti mereka. Jadi Pak, kalau kita makan bareng-bareng itu kita nggak boleh memang Pak, maksudnya ngeliatin orang makan lah. Emang gitu ya, ada kan orang yang nggak suka diliatin waktu makan. Iya, risih kan gitu. Nggak boleh ternyata. Lirik-lirik apa namanya, timbul perasaan yang nggak enak yang makan. Kemudian tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dipandang tidak sopan oleh masyarakat tempat. Misal ia tidak boleh mengibaskan tangannya di piring misalnya, tidak mendekatkan kepalanya ke piring ketika makan agar tidak ada sesuatu yang jatuh dari kepalanya ke piringnya. Jadi piring itu Pak nggak boleh deket-deket gini Pak. Kalau kata bapak saya ini kayak orang tewu gitu. Tapi mangan apa tewu kan? Jadi dekat gini kan, mangannya tep gitu loh Pak. Disunahkan untuk pelan-pelan makannya. Kemudian jika ia makan bersama orang-orang miskin, ia harus mendahulukan orang miskin tersebut. Jika ia makan bersama saudara-saudaranya, ia tidak ada salahnya bercanda dengan mereka dalam batas-batas yang diperbolehkan. Jika ia makan bersama orang yang berkedudukan, maka ia harus santun dan hormat terhadap mereka. Jadi kalau kita santunan atau makanan undang tetangga yang kurang mampu, yaitu didahulukan orang-orang tersebut. Kemudian ini tadi etika sedang makan Pak ya, etika sedang makan. Kemudian etika setelah makan. Yang pertama, ia berhenti makan sebelum kenyang karena meniru Rasulullah SAW agar ia tidak jatuh dalam kebinasaan dan kegemukan yang menghilangkan kecerdasan. Waduh, ini bandel lagi jenenge. Bandel lagi. Lah ya kan, bandel lagi jenenge. Kenyang, ini itu tadi makanya. Tapi ada Pak ya, yang bukan pembelaan Pak, tapi emang ada kan yang gennya bukan pembelaan Pak ya. Kan ada gennya yang gendut gitu, ada yang makannya kebanyakan juga ada, tapi kebanyakan orang gendut makannya banyak. Aduh. Karena wadahnya kan beda Pak, wadahnya piring karo baskawan wis beda kan gitu. Ayo. Iya, kemudian
ia menjilat tangannya, kemudian mengelapnya atau mencucinya, namun mencucinya lebih baik. Nah, dijilat dulu Pak. Kalau habis makan, jarinya itu yang kanan itu dijilatin, bersihnya dijilatin seperti itu. Kemudian dicuci. Itu. Kemudian ia mengambil makanan yang jatuh ketika ia makan karena ada anjuran terhadap hal tersebut. Karena itu adalah bagian dari syukur atas nikmat. Kalau ada yang makanan yang jatuh, diambil. Kemudian membersihkan sisa-sisa makanan di giginya atau berkumur untuk membersihkan mulutnya. Karena dengan mulutnya itulah ia berzikir kepada Allah, berbicara dengan saudara-saudaranya, dan karena kebersihan mulut itu memperpanjang kesehatan gigi. Nah itu, habis makan kumur-kumur biar nggak ada ininya. Kalau nggak habis makan daging sapi ya pakai tusuk gigi, itulah pokoknya cucuk-cucuk, penting aja gusine yang dicucuk. Kemudian memuji Allah Ta'ala setelah ia makan dan minum. Ketika ia minum susu, ia berkata, ya Allah, berkahilah apa yang kau berikan kepada kami, dan tambahilah rezekimu kepada kami. Jika berbuka puasa di tempat orang, ia berkata, orang-orang yang mengerjakan puasa berbuka puasa di tempat kalian, orang-orang yang baik memakan makanan kalian, dan semoga para malaikat mendoakan kalian. Itu Pak. Demikianlah itu tadi etika makan dan minum. Memang apa ya, hal makan dan minum ini di masyarakat umum kita belum apa ya, belum lazim lah gitu, belum hal yang lumrah gitu. Kalau orang di desa yang apa namanya belum tahu kan gitu. Makanya itu kita yang sudah tahu, diawali dari diri kita dulu, diawali dengan kita sudah tahu diamalkan. Mungkin itu Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, semoga yang sedikit dan sesuil ini bisa bermanfaat. Kita mengharapkan keberkahan dari berangkatnya kita dari rumah. Semoga Allah dihitung sebagai pahala dan penghapus dosa. Kita nggak tahu amalan mana yang Allah terima. Siapa tahu dengan ngengkolnya motor kita ke sini, itulah amalan yang disukai Allah, dirahmati Allah, sehingga dengan itu kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah Ta'ala mohon ampun. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama ya dah.